ketemu lagi. Nih, akhirnya nyampe juga ke tempat gua sepatu kolaborasi yang lagi rame banget. Di Instagram rame, di YouTube juga rame gitu loh. Ini adalah Ventela kolaborasi sama Never to Lavis. Kenapa rame? Kalian kalau nggak percaya, coba aja cek postingannya Ventela yang official ya, yang centang biru. Lihat tuh, yang fotonya itu penampakan asli sepatunya ini yang kolaborasi. Komennya tuh sampai 3.000, bacanya malas banget. Ya pokoknya lihat aja sendiri deh, nanti gua taruh linknya di deskripsi di bawah ya, kalian klik. Nah intinya ini sepatu gua ikutan PO di Tokopedia dan katanya pengiriman tuh akan dimulai tanggal 18 Juni. Tapi sekarang tanggal 14 itu udah nyampe tadi siang, ini sore gue lagi syuting. Rencananya pengennya sih tanggal 15 atau besoknya tayang. Cuma ya lihat ntar moodnya tayang atau enggak tanggal 15. Soalnya udah lumayan rame, teman-teman reviewer sneaker ataupun sneaker head lainnya kan juga udah pada dikirim-kirimin tuh. Kalau gue ini beli sendiri dan baru datang ya hari ini tadi gue bilang gimana sih gue ngomong ulang-ulang ya. Aduh. Yaudahlah, intinya datangnya kayak gini nih. Detailnya kita lanjut aja dari atas. Yuk, kita mulai. Nah, kayak gini pas paketnya datang ke tempat gua, tuh belinya di Topet dan datangnya dengan dibungkus bubble wrap gini aja. Untungnya double. Tuh, jadi 2 lapis ya. Jadinya kalau diliatin dusnya, sudut-sudutnya masih agak aman nih. Jadi nggak bonyok-bonyok banget walaupun ada yang sobek sini kanan kirinya dikit doang, nggak masalah lah. Boxnya tuh kita dikasih yang kayak gini. Jadi beda dari Ventela biasanya. Bagian atasnya motifnya kayak gini, teman-teman bisa lihat lah ya. Terus di sebelah kirinya ada kayak gini produk Indonesia Love, sama ini tipenya yang Noir High. Size gua 42, ini kenanya true to size. Terus di seberangnya nggak ada apa-apa. Di depan ada Ventela yang ditiban sama Never to Lavis. Dan di bagian belakangnya sama juga. Serta di bagian bawahnya ada size chart buat kaki gini. Kita langsung aja buka kayak gimana isinya. 1, 2, 3. Oke, pertama-tama kita dapat masker kayak gini motifnya ya. Terus dapat shoe papernya yang ada tulisannya atau grafitinya si Never to Lavis kayak gini. Dan ini dia isinya. Oh, ini ada yang kecil dulu apa nih? Oh, dapat kupon diskon guys. Tuh, silakan dipakai buat yang mau jajan lagi. Terus ini ada kartu Never to Lavis. So, ini filosofi sepatu Noir ini guys. Jadi ternyata tuh ini terinspirasi dari kucingnya Mas Bernhard ya, warna hitam yang hilang, nggak tahu kemana. Gitu. Nah, terus ini dia sepatunya. Kita sampingkan dulu. Terus isi dalamnya ada silika gel. Terus udah nih shoe papernya. Oke sip nih, gua rapin dulu. Oke guys, sekarang kita bahas sepatunya. Kayak gini ya, ternyata bentukan aslinya yang lagi rame banget nih sepatu di Instagram semenjak kemunculan pemberitahuannya kalau Ventela itu mau ada kolaborasi sama Never to Lavis. Oke, ini ada tagnya masih nyantol di sini. Untuk harganya sendiri yang high ini 470.000 lah ya. Untuk desainnya sendiri sebenarnya buat gue pribadi nggak ada masalah sih, bagus-bagus aja. Dan ini udah keluar dari Ventela biasanya ya, secara looks bagian uppernya ya. Tapi kalau ngelihat bagian foxingnya gue masih apal kayak gini. Terus ada bumpernya juga di depan, warnanya gam. Entah kenapa ini warnanya gam. Kalau warna hitam menurut mata gue lebih oke. Mungkin ini nyari warna yang bisa dibilang mau nyamain kali antara warna oranye nih di sini, di outsole, di stitchingnya, di benangnya ini, atau di tag Never to Lavis ini ya, yang oranye-oranye pokoknya. Nah terus untuk detail lainnya lagi dulu, bagian dalamnya nih, oh bentar, ini kenapa keras banget ya? Asli keras banget, bentar deh. Ini buat nunjukin visualnya kalau ini kanvasnya keras, mesti ditiban sesuatu nih guys. Bentar ya. Oke guys, nih ya. Kita mulai visualnya kayak gimana buat nunjukin kalau ini keras. Saran gue jangan di skip-skip bagian ini nih. Oke? Karena sayang-sayang. Ini kayaknya reviewer lain belum ada yang bahas deh. Gini aja dulu, pertama dari yang gampangnya dulu. Ini buat buktiin keras, gue taruh sepatunya satu lagi di sini ya. Tuh, lihat. Masih kokoh begini ya. Masih keras. Masih kokoh. Sekarang coba sepatu yang agak beratan lagi. Coba gue kasih Jordan. 1. Oke, masih kuat lagi. Coba dikasih 2 atau sepasang Jordan. Coba kita pasang ntar. Gini kali ya, biar bisa berdiri ya.
Tuh, satu lagi gini. Tuh. Oke, masih kokoh sepatunya. Oke. Udah mulai kebayang belum kerasnya semana, guys? Oke, terakhir ini gua ada lagi. Ini adalah susu anak gua, Bebe Love, ya. Ini tuh beratnya 1800 gram, 1,8 kilo, tapi isinya tuh 2 kantong. Ada 1, ada 2. Ini gua ambil 1 kantong aja, berarti satunya ini adalah 900 gram ya. Oke, 900 gram, hampir sekilo, 100 gram lagi coba gue taruh sini. Karena kalau sepatu Jordan tadi 2 mungkin belum ada 900 gram kali ya. Ini harusnya lebih berat sih. Kita coba ya. Nih, gua taruh guys. Tuh, boom. Kebayang ya kerasnya kayak gimana? Nah, ini visualnya. Semoga kebayang ya guys. Lanjut lagi. Oke, udah kebayang ya teman-teman ya, gimana kerasnya atau kokohnya kali ya kanvas ini. Kita bahas detail masuk nih. Ini materialnya tuh kebanyakan biasa ya, kanvas. Terus ada tagnya juga di sini, Never to Lavish, dan di baliknya itu ada tulisan Heart 13. Terus untuk eyelidnya sendiri ini dikasih warna hitam dan ada aksen di eyelid paling atas ini warnanya kuning. Kenapa nggak warna oranye ya? Mungkin matanya si Noir, kucingnya, warna kuning kali ya. Terus untuk strapnya sendiri ini kayak huruf V aja sih ya, Ventela gitu mungkin. Dan ini materialnya adalah suede, terus warnanya juga off-white senada kayak foxingnya. Terus ke bagian belakang ini bagian heelsnya nih, heels capnya ini materialnya juga suede, warna hitamnya lebih pekat tuh kelihatan ya ketimbang warna kanvasnya. Terus juga ada benang jahitan zigzag kayak gini warna oranye. Terus kita juga dikasih pull tab nih, bahannya nilon ya. Sama nih ada brandingan Ventela kayak biasa, dan ini tuh embossan. Jadi bukan sablonan guys. Ini karet-karet yang nimbul-nimbul gitu. Terus untuk bagian toe capnya juga ini dikasih yang kayak bulan sabit. Ini materialnya nih adalah suede. Terus talinya juga dikasih yang hitam, tapi di bagian ujung talinya ada aksen warna oranye yang senada nih. Cakep jadinya sih gue ngeliatnya. Cuma sayangnya kenapa nggak dikasih tali tambahan ya? Namanya edisi collapse, harganya juga lumayan. Kayaknya lebih seneng aja sih kalau dikasih tali tambahan yang mungkin reverse dari warna ini. Jadi kebalikannya, talinya warna oranye dan di ujung talinya ini warna hitam. Kayaknya lebih bagus aja sih. Terus untuk bagian tangnya sendiri ini ada logo Ventela sama Never to Lavish. Terus di baliknya ini juga kanvas semua ya, materialnya depan belakang, ada sizingnya. Dan sebenarnya kalau buat gue pribadi, kalau sepatu yang tinggi ya lebih suka ada less keepernya. Jadi biasanya kalau sepatu tinggi itu kan kalau dipakai langkah, pakai seharian, ini kan lidahnya suka menceng kanan menceng kiri kan ya guys. Jadi kalau ada less keepernya jadi lebih better sih kalau menurut gue. Gitu. Terus untuk bagian inner sendiri dalamnya ini cakep sih. Itu ada graffiti-graffitinya ya. Ini ada tulisan Bandung, terus ini Public, NTL. Terus ini juga tuh ada tulisan Jakarta, Ventela, Local Pride. Ini kayaknya kalau ada sedikit aja, sedikit mungkin di bagian sini kali ya, di bagian yang layer keduanya ada graffitinya juga, kayaknya lebih oke sih. Terus ini untuk bagian insole-nya juga nih ya, warna oranye dan ada graffitinya juga. Bentar gua coba lepas, bisa nggak ya? Oke, nih bisa gua paksa lepas. Jadi aslinya jangan dilepas ya guys. Aslinya tuh ngelem banget. Ini sampai kayak gini tuh, sobek dikit. Untuk insole sendiri ini sebenarnya teknologinya masih sama-sama aja kayak Ventela Public yang sebelumnya ya. Kebetulan gua ada yang Public Low nih. Tuh masih baru. Aslinya juga nggak bisa dilepas, cuma udah pernah gue paksa lepas aja. Nih, nama teknologinya tuh Ultralight Foam ya. 2 lapis nih. Dan sama aja. 2 lapis juga, cuma bedanya ya bagian atasnya aja namanya kolaborasi, jadi dilapisnya sama motif yang berbeda. Kalau yang standar pakai materialnya sama nih, ada kainnya juga di bagian atasnya sini, terus dijahitnya juga model begini ya. Itu ada bahan tambahan lagi buat ngejahit pinggir-pinggirannya, dan yang untuk customnya juga atau yang kolaborasi ini juga sama aja tuh. Materialnya juga kain yang sama, cuma ada sablonan yang berbeda, graffiti-graffitinya ciri khas si Never to Lavish. Gitu guys. Jadi buat teman-teman udah kebayang ya kalau misalkan udah punya Ventela, ini sepatu empuknya dipakainya semana, harusnya udah paham sih. Cuma looksnya aja ini lebih kece. Warnanya hitam itu aman buat dipakai harian. Mau dipakai kotor-kotoran, mau jadi bitter, woi, asoy coy, bebas.
Terus kalau mau ngelihat bagian dalamnya nih, tuh kayak gini guys. Rapih sih, aman-aman. Ventela tuh pabrik gede cuy, bukan kaleng-kaleng juga cuy. Untuk bagian outsole sendiri tuh masih sama ya, moldingan si Ventela aslinya, dan ya paling cuma beda warnanya aja sih, ini warna oranye ya. Kalau dibandingin sama yang standarnya yang public low tuh warnanya coklat. Jadi di custom warnanya aja. Ya udah sih ya, paling apaan lagi ya yang dibahas ya. Udah kayak gini doang sih, simple menurut gua, bentuknya juga ya nggak aneh-aneh. Terus untuk looksnya secara kasat mata dilihatnya ini juga masih enak. Dia nggak norak, terus aman juga dilihatnya. Maksudnya nggak gimana ya, nggak eye catching juga enggak, biasa aja juga. Tapi ada detail-detail warna oranye yang eye catching kayak gini juga ya nggak apa-apa. Paling ya ini doang sih concern gue nih, keras. Takutnya kalau misalkan temen-temen nggak pakai kaos kaki yang tinggi, ini kena tulang kaki belakang nih yang deket tumit, sakit sih. Takutnya kapalan aja. Tapi ya udah kita coba aja. Habis ini lihat on fitnya ya guys. Oke guys, gimana? Tadi udah ngeliat on fitnya? Keren ya? Karena ini uppernya tuh warnanya hitam, jadi ya aman aja sih buat pakai celana warna hitam, ataupun teman-teman pakai yang biru jeans gitu, ataupun yang biru jeans muda gitu, biru langit. Ini menurut gua masih aman-aman aja. Dan kalau ditanya tingkat keempukannya kayak gimana, ya empuk Ventela kayak biasanya aja. Kayak yang tadi gua kasih lihat, insole juga kan sama tuh kayak yang public low ya. Jadi ya bisa dibilang kalau teman-teman udah punya Ventela, ya kayak gitulah rasanya. Terus juga untuk kanan kirinya itu berasa kanvasnya. Yang gue concern tadi tuh bagian ininya nih, uppernya ini kan keras banget nih emang nih bagian heelsnya, dan terbukti bener guys, lumayan sakit di tulang kaki belakang teman-teman tuh, yang belakang mata kaki ya. Jadi saran gue sama aja kayak yang tadi gue bilang, kalau teman-teman beli yang high ataupun yang low, itu usahain pakai kaos kakinya tuh sampai ke atas sih, sampai nutupin si batas upper sepatunya. Soalnya kalau teman-teman pernah ngerasain dulu pakai sepatu pantofel ataupun sepatu lainnya yang mungkin belakangnya kayak gini keras juga ya, tuh bisa kegesek-gesek tulangnya, terus jadinya malah kapalan. Ngerti kan ya maksud gue ya? Cuma yakinnya gue material ini tuh kalau sering dipakai sepatunya, kena keringat terus kena udara juga bakalan lemes sih nantinya dengan sendirinya ya. Jadi ya usahain kalau teman-teman punya sepatu Ventela X Never to Lavis ini ya dipakai ya guys. Jangan kayak gue nih punya sepatu banyak tapi nggak dipakai-pakai. Terus kalau soal kerapihan kayak biasa ya, detail-detail kayak lem di sini tuh aman semuanya. Kalau Ventela nggak ada lem yang bleber, jahitan juga benang-benangnya stitchingnya juga rapi, cuttingan materialnya juga nggak ada yang miss-miss. Ini semuanya aman, pabrik gede lah, wajar lah ya. Terus untuk tingkat keawetan ini jujur temen gue itu kayak temen reviewer gadget, terus tetangga juga ada yang pakai Ventela, waktu itu juga nanya sama gue, bagus nggak sih Sa, Ventela tuh bagus nggak sih Sa, worth it nggak sih? Gue jawab aja emang bagus, sampai akhirnya mereka pakai. Dan kapan ya terakhir tuh gue pernah nanya sama temen gue deh yang tetangga rumah ya, Ventela tuh awet sih guys dipakainya, jadi masih aman-aman aja, nggak ada jebol gimana-gimana. Yang sobek biasanya di bagian ini nih, kaki nekuk juga, jari kaki nekuk ya, ini aman sih. Temen gue tuh udah pakai sekitar kayaknya gue nggak apal banget, 3-4 bulanan sih, setahun belum ada gitu. Jadi kalau balik lagi nih, kalau soal ngomongin harga ya, ini kan kalau yang kolaborasi harganya tuh 469.800 ya, 470 belum sama ongkir lah ya. Nah dengan ngeluarin duit 470.000,
kita dapat sepatu Ventela yang kolaborasi, menurut gua ini worth it ya. Karena balik lagi, kolaborasinya, looks-nya tuh beda gitu ya. Tapi seandainya ini nggak kolaborasi ya, menurut gue sih kemahalan sih. Kenapa? Karena kalau ini nggak kolaborasi, kita tuh dapat yang standar aja, standar Ventela apa adanya, harga 470.000 menurut gue kemahalan. Lebih pantasnya itu under 400 lah. 380, 389.000 atau 390.000 masih worth it. Tapi kalau nyampe 400 untuk model kayak gini dan bukan kolaborasi, menurut gue sih kemahalan. Karena ya balik lagi, pada saat dipakai ya sama-sama aja, standar-standar aja kayak Ventela biasanya. Kalau harga Ventelanya sendiri kan teman-teman apal tuh harganya berapa ya. Untuk tingkat kenyamanannya ya masukin kaki ke sepatu, geser kanan kiri begini ya langsung berasanya kanvas. Ya udah kanvas aja, cuma bagian insole-nya aja empuk gitu loh. Paham lah ya maksudnya ya? Gitu. Tapi ya kalau teman-teman sekarang pengen beli sepatu Ventela ini yang kolaborasi sama Never to Lapis harga 470.000, silakan. Worth it ini sepatunya. Dan gue juga kenapa belinya yang high, karena biar dapat lebihan bahan aja sih. Bercanda. Tapi kalau ngelihat dari looks-nya aja ya, looks cuttingannya, menurut gua layers yang tambahan ini tuh emang lebih pantas di bagian yang high, di sepatu yang high maksud gua. Kalau yang di low itu masih kurang sih. Gue lebih suka yang high kayak gini. Gitu guys. Ya wes sih paling segini aja pendapat gue ya untuk sepatu Ventela X Never to Lapis. Menurut gue ini aman-aman aja, kop-kop aja, nggak kop ya terserah. Masih banyak yang lain. Tapi kalau ini di kop, ini keren. Serius ini keren. Gue suka sih sama warnanya, perpaduan warnanya itu aman. Apalagi pas gue ngeliat ini nih warna gamnya di bagian bumper depan, pas tadi udah dipakai di kaki, ini ternyata bagus-bagus aja sih. Ternyata emang agak-agak nyaru sama warna oranye sih. Warna oranye Never to Lapis, oranye di tang, sama oranye di stitching yang belakang sini. Gitu. Menurut gue masih it's okay, masih masuk warnanya. Apalagi ada eyelid yang berwarna kuning kayak gini di paling atasnya. Paling segini aja video gue untuk sepatu Ventela X Never to Lapis. Semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang mungkin masih ragu mau beli sepatu ini atau enggak gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.